Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana Widiati MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Heni Purwani SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching tentang supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Tri Rezeki Amalia SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut merupakan kegiatan praobservasi. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Ibu. Lagi santai ya? Boleh saya minta waktu sebentar? Boleh Bu, mumpung tidak ada jam mengajar. Ini Putri, saya kan akan melakukan kegiatan praobservasi pada kegiatan supervisi akademik, ya praktek coaching itu di kelasnya Putri, di mana kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Harapannya nanti bisa meningkatkan pembelajaran Ibu yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan coaching kali ini, Putri? Yang saya harapkan itu bisa sharing pendapat ya Bu ya, apalagi Ibu sudah berpengalaman, jadi saya mengharapkan masukan-masukan untuk saya nanti menjadi lebih baik lagi dalam hal mengajar. Baik Bu, semoga nanti saya bisa membantu memperbaiki pembelajaran di kelas Putri ya. Nah punten, nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa, kemudian tujuan pembelajaran apa, dan materinya apa Putri? Saya mengajar bahasa Indonesia Bu di kelas 9E pada hari Rabu tanggal 5 April 2023. Bisa dilihat Bu, saya akan membahas tentang kebahasaan ya Bu. Dan tujuan pembelajarannya itu adalah menelaah struktur, mengungkapkan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, kemudian serta memperhatikan struktur dan kebahasaan serta menyusun teks diskusi yang tepat dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, santun selama proses pembelajaran serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Jadi diskusi kelompok. Oke, nah kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk observasi nanti Putri? Saya sudah menyiapkan RPP ya Bu ya, kemudian nanti akan ada PPT Bu, PowerPoint, nanti ada LKPD, kemudian yang utamanya pasti TTS Bu. Nanti siswanya itu saya arahkan kepada buku teks siswa, kemudian boleh melihat internet atau YouTube. Oke, untuk materinya ya? Iya. Wah, sudah lengkap sekali dan menarik itu Putri, berarti kan bisa mengakomodir ya kebutuhan belajar anak yang berdiferensiasi. Jadi untuk anak yang visual mungkin mereka bisa baca buku teks, kemudian anak yang auditori kemudian bisa nonton dari video YouTube ya Putri ya. Kemudian anak yang kinestetis ya mungkin ya mereka akan bergerak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Putri berikan ya Putri ya. Ya, seperti itu. Bisa diceritakan Putri tahapan pembelajaran nanti akan seperti apa? Ya, tahap pembelajaran seperti biasa ya Bu ya, ada pembukaan, ada kegiatan inti dan penutup. Pada saat pembukaan saya akan memberikan apersepsi, kemudian saya sebelumnya apersepsi, kemudian memberi motivasi Bu kepada siswa. Kegiatan inti nanti saya akan membagikan kelompok kurang lebih 5-6 siswa, nanti disesuaikan dengan siswa yang hadir, kemudian nanti diberikan TTS Bu, kemudian siswa berdiskusi, dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu penutup untuk refleksi. Nanti ada apa tuh setelah refleksi, nanti ada tugas selanjutnya. Pemberian penugasan untuk materi selanjutnya gitu ya. Wah, luar biasa rancangan pembelajaran yang Putri mangkat itu tuh. Nah, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu Putri kembangkan pada saat observasi nanti itu? Saya ingin pembelajaran menjadi lebih menarik nih, sehingga siswa itu lebih semangat dan aktif. Yang lebih utamanya lagi itu membuat siswa itu percaya diri, karena banyak siswa yang kurang percaya diri Bu, sehingga tidak berani mengungkapkan pendapat. Iya, malu-malu gitu ya. Iya. Oke Putri, nah kira-kira nih ketika Ibu nanti melakukan diskusi, kemudian membuat kelompok berdasarkan kemampuan belajar masing-masing ya, itu tuh nanti ada kendala tidak atau hambatan yang mungkin terjadi pada saat diskusi kelompok? Itu Bu, mungkin ada siswa yang malu-malu dan siswa juga ada yang tidak begitu aktif dalam berdiskusi. Ya, luar biasa sekali Putri, berarti Ibu kan sudah bisa langsung mengidentifikasi kemungkinan hambatan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian sekali lagi nih, bagian kompetensi mana yang spesifik di observasi?
Strateginya. Kompetensi pembelajaran yang ingin Ibu ketika pelaksanaan diskusi Oh kelompok iya, saya akan menekankan tutor sebaya Bu. dalam diskusi kelompok Dalam tadi. diskusi tersebut, kemudian kan tidak semuanya siswa itu memahami. Jadi saya akan membagi kelompok itu sesuai dengan siswa yang apa ya? Dia itu ada siswa yang mampu dan siswa yang mungkin kurang dalam pemahamannya. Nanti saya akan membagikan kelompok yang pasti ada beberapa siswa dalam kelompok tersebut yang mampu memberikan tutor sebaya pada temannya. Jadi strateginya Putri membuat tutor sebaya itu di setiap kelompok Iya. diskusi ya, semua ada gitu. Jadi sehingga pada diskusi kelompok itu semua kelompok itu bisa hidup tuh, karena Iya. ada teman yang memang mampu Nah, tuh, itu. yang nanti akan Membantu. membantu temannya yang kurang mampu. Iya. Jadi semua aktif gitu ya. Semua Bu, ya? aktif. Mungkin karena kalau misalnya pembelajaran dari saya mungkin banyak yang tidak nyampai ke siswa tersebut, mungkin dibantu sama temannya Iya. yang lebih paham. Iya, berarti ada kerjasama, Ada kerjasama. aktif dalam diskusi kelompok tersebut, dan mungkin kalau belajar dengan teman mungkin lebih enak gitu ya. Iya, Bu, ya. Iya. Lebih gampang menanyanya Bu. Iya. Kalau sama saya Iya. mungkin malu-malu, tapi kalau betul. misalnya sama temannya kan mungkin lebih terbuka, lebih gampang menanyakannya. Oke, iya. Wah, bagus sekali Putri. Berarti kalau boleh tahu nih, apa harapan Ibu nih ketika Ibu sudah mencoba menggunakan strategi itu, tutor sebaya itu, harapan Ibu untuk anak-anak Ibu bagaimana nih dalam penguasaan materi ini? Karena pembelajaran berpihak pada murid ya Bu ya, saya ingin siswa tersebut senang Bu dalam pembelajaran saya, sehingga saya juga bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengajar gitu. Ya, ya, karena kan kalau anak sudah seneng ya, Iya. berarti kan Materi lebih apapun gampang, bisa iya. masuk Iya, Bu. betul, ya. Karena itu pembelajaran yang menyenangkan itu sangat penting untuk saya Bu, karena untuk membuat siswa tersebut menarik perhatian itu sangat susah Bu, apalagi bahasa Indonesia kadang-kadang itu kan bosan. Iya, Karena itu saya betul. tuh berpikir seperti apa pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kemudian murid tersebut senang sehingga siswa tersebut bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik daripada inovasi yang lain, yaitu pembelajaran yang lain. Oke, bagus sekali. Baik Putri, terima kasih atas penjelasannya. Semoga pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu buat. Amin. Dan kemudian Ibu mungkin juga akan menyiapkan media aja, dan insya Allah saya akan bantu barangkali Ibu kesulitan mencari alat peraga atau media aja, mungkin akan saya bantu. Tetap semangat ya. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu pada saat observasi. Terima kasih Bu. Ya. Demikianlah kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik tahap pra-observasi dengan rekan saya Putri Rezeki Amalia SPD. Terima kasih, saya akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak 9E, sekarang kan pelajaran Putri ya bahasa Indonesia, tapi Ibu mohon izin ya, ingin melihat observasi jalannya pembelajaran hari ini yang dilakukan oleh Ibu Putri. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Sudah siap? Sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, silakan disiapkan dulu. Karena sebelum belajar kita berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lihat sudah rapi belum? Baju dimasukkan, tidak yang memakai topi, ada sampah di bawah, tidak ada. Baik, sebelumnya Ibu akan
non absen terlebih dahulu. Langsung saja tidak hadir siapa ya sekretaris? Faisal, Khairuddin, Faisal, Khairuddin, dan Bella. Ada keterangan? Faisal, Khairuddin, dan Bella. Alfa semua berarti? Ya. Terima kasih ya. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kebahasaan. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengapresiasi sejauh mana kemarin kalian menangkap materi sebelum pembelajaran hari ini. Kan kita akan belajar tentang teks diskusi. Teks diskusi itu ada tahapannya kan. Kemarin kita belajar tentang struktur. Di sini siapa yang masih ingat apa struktur teks diskusi? Siapa yang masih ingat? Ayo, struktur teks diskusi. Yang pertama, struktur teks diskusi. Yang pertama, ayo ingat-ingat, bukunya dibuka. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga adalah simpulan. Nanti kita lihat ya, benar atau salah ya kalian. Jadi masih kurang paham tentang struktur diskusi. Oke, silakan langsung saja dulu. Tuh, iya di situ ada yang namanya struktur. Ini masih abseksi ya, karena kalian masih lupa kemarin. Jadi ingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya. Yang pertama adalah pendahuluan, isi, simpulan, dan saran. Itu materi yang kemarin. Karena kemarin kalian analisis, ada benar ya. Nah selanjutnya kita akan konsen ke kebahasaan. Ini sudah materi yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke kebahasaan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Ini masih lanjutan sampai yang kemarin ya. Tapi sekarang lebih fokus kepada kebahasaan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah melalui model pembelajaran cognitive learning dengan menerapkan strategi pembelajaran apa itu? Crossword puzzle atau teka-teki silang. Siswa peserta didik dapat menelaah struktur, mengungkapkan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan serta menyusun diskusi yang tepat dengan merasa ingin tahu, tanggung jawab, santun selama proses pembelajaran serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Sebelumnya kita sudah pernah membuat permainan ya, games tentang konstruksi. Nah, karena itu ibu juga kebahasaan ini ibu akan gunakan untuk pembelajaran teka-teki silang. Nanti supaya kalian aktif, supaya kalian berdiskusi, dan nanti kalian akan bisa maju mendapatkan 2 poin. Yang pertama poin secara keseluruhan kelompok, yang kedua adalah secara individu. Nah sekarang kita akan membuat sebuah permainan, yaitu adalah teka-teki silang diskusi. Sudah kelompoknya sudah ditentukan kan ya? Sudah sesuai dengan kelompok yang ditentukan. Kemudian ibu akan bagi setiap kelompok. Jangan kalian kerjakan di lembar yang ibu sudah sediakan. Ini akan menjadi tugas kelompok. Kemudian nanti akan ibu ambil tugas pribadi dengan ada tanya jawab yang nantinya kalian akan maju satu persatu untuk mengisi TPS di depan. Tapi untuk tugas seperti ini menjadi tugas kelompok.
Kalau ini ada yang ditanyakan, silakan kalian menjawab. Silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di TPS tersebut secara berdiskusi. Ya. Kalian berdiskusi, kalian mencari jawaban mana yang benar, ini akan menjadi tugas kelompok kalian. Selanjutnya adalah tugas nilai pribadi atau perseorangan. Jadi akan Ibu kasih pertanyaan yang singkat tentang kebahasaan yang umum. Nanti kalian ingin menentukan itu baku atau tidak baku, atau kata mana yang baku dan tidak baku. Silakan yang bisa kalian mengacungkan tangan, kemudian kalian menjawab di depan. Oke, ini sudah selesai. Sudah. Kelompok Yuli sudah selesai. Sudah. Ini ya. Sudah. Kelompok Alvito sudah selesai belum? Sudah. Kelompok Siara, udah selesai? Gampang-gampang kan soalnya? Iya. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok kalian. Kalian berdiskusi, kalian mencari jawaban mana yang benar, ini akan menjadi tugas kelompok kalian. Selanjutnya adalah tugas nilai pribadi atau perseorangan. Jadi akan Ibu kasih pertanyaan yang singkat tentang kebahasaan yang umum. Nanti kalian ingin menentukan itu baku atau tidak baku, atau kata mana yang baku dan tidak baku. Silakan yang bisa kalian mengacungkan tangan, kemudian kalian menjawab di depan. Nanti itu akan menjadi nilai perseorangan. Kan kalau ini mah nilainya berkelompok, kalau ini maju perseorangan. Yang pertama, aktif atau aktif. Silakan angkat tangan. Baku. Ya, aktif. Aktif apa aktif? Aktif. Silakan pilih yang menurut kamu paling gampang. Jawab. Silakan. Yang mana? Baby, waktunya jalan. Yuk, silakan. Selanjutnya, Ibu akan pertanyaan kedua. Kalian sering mengantri atau kalian sering mengantre? Yuk, mengantri. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Betul ya, benar? Antre. Silakan. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, kalian sering mengantri atau kalian sering mengantre? Kalian lalu Ibu suruh menganalisa atau menganalisis. Maju. Menganalisis. Ayo Yuli, maju. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, pembelajaran itu harus efektif atau efektif? Efektif.
efektif. Silakan maju. Pilih yang paling mudah menurut jawaban kamu. Selanjutnya, nanti ada beberapa, masih banyak ya. Nanti akan Ibu periksa di akhir sampainya. Selanjutnya, misi. Nih, kalian sering banget dengar kata ini. Kalian izin dari rumah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kulikuler. Yang udah, yang belum, Ibu pengen yang belum. Ekstra, kuli, ekstrakurikuler. Mangga, silakan pilih. Saya harus yang pasti, saya Bu. Ini jawabannya. Selanjutnya, Ibu akan bertanya. Biasanya kalian membaca buku, yang di situ ada berita tentang yang kemarin meninggal tuh. Atlet atau atlet bulu tangkis? Atlet. Atlet. Silakan. Ingatnya apa? Atletik bukan atletik ya. Gak ada yang namanya atlet itu, tapi adalah atletik. Kurang beruntung. Silakan nanti tanya selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Sering banget kan pelajaran IPA itu melakukan sebuah praktekum atau praktikum? Ya, praktikum. Karena biasanya kalian suka dengarnya praktek-praktek ya. Ternyata yang benar adalah praktikum. Ingatnya adalah praktikum. Selanjutnya, kalian nih kelas 3 akan mendapat sebuah ijazah pakai S atau pakai Z? Tidak. Maju nih. Jadi ijazah itu menggunakan Z. Ijazah, bukan ijazah. Selanjutnya, masih ada banyak ya. Nanti Ibu akan catat siapa saja yang maju itu menjadi nilai poin plus. Selanjutnya, jadi lihat di atas teka-teki ini sudah kalian isi. Jadi Ibu punya 2 nilai, yaitu nilai perseorangan dan nilai kelompok. Perseorangan sudah Ibu catat. Tadi siapa saja yang maju mengerjakan diskusi di depan. Sekarang Ibu ambil ya kelompoknya. Setelah kalian mengikuti permainan seperti ini, walaupun tadi pada saat pembelajaran diskusi kalian pada susah untuk berkomunikasi ya. Jadi kalian nanti akan mendapatkan nilai 2 kan? Selanjutnya ada yang ditanyakan tidak? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi udah paham tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi? Sudah? Coba Ibu simpulkan tadi. Jadi untuk pembelajaran yang seperti tadi, apakah kalian merasa berbeda tidak sama pelajaran yang biasa menggunakan sama atau apa? Tertarik tidak kalian? Tertarik.
Kenapa Ibu membuat kalian menjadikan diskusi-diskusi? Karena selain pelajarannya diskusi, kalian juga apa? Supaya untuk menuntun teman yang mungkin belum paham akan pembelajaran diskusi. Karena itu ada yang namanya Ibu sudah membuat kelompok ini, sudah memperkirakan siapa yang kemarin nilainya itu paling tinggi, kemudian yang kurang. Makanya Ibu mengharapkan pembelajaran hari ini itu kalian bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, membantu teman yang bukan tidak mengerti, belum mengerti pemahaman tentang diskusi. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian paham tentang tes diskusi. Tinggal yang terakhir adalah kalian membuat sebuah tes diskusi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang sudah kalian pelajari. Sebelumnya Ibu pengen tahu dulu, tadi ternyata banyak kata-kata baku dan tidak baku yang seharusnya menurut kalian itu, Bu, yang benar itu adalah Bu, praktek, Bu. Saya melakukan praktek di lapangan ya. Ternyata yang betul tadi apa? Praktik, karena ingatnya adalah praktikum. Bu, dia itu atlet. Apa atlet? Atlet atau atlet? Ingatnya apa? Atletik, bukan atletik. Ada lagi, Bu, kalau misalnya di jalan-jalan itu biasa ada apotek. Yang betul adalah apotek. Ingatnya adalah apotek kerjasama sekutu. Banyak lagi yang namanya baku dan tidak baku di sekeliling kita. Bahasa, oh ternyata yang tadi disangka kalimat kata-kata tersebut baku, ternyata tidak baku. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Pembelajaran sudah berjalan dengan baik, kalian mendapatkan pemahaman, mendapatkan nilai, pembelajaran juga tidak seperti pada umumnya yang kadang-kadang monoton ya, sekarang bermain tapi Ibu berharap pada saat kalian melakukan permainan lagi, Ibu pengen kalian lebih aktif. Jangan malu. Ada yang ditanyakan? Ya. Untuk minggu depan persiapkan materi untuk membuat teks diskusi. Jadi Ibu harap kalian paham mana pro dan kontra diskusi, kemudian dijadikan sebuah teks. Silakan kalian boleh mencari dulu bahannya, apa temanya, kemudian nanti ditulis untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Putri setelah mengajar tadi, perasaan Putri bagaimana tadi? Alhamdulillah Bu, baik. Sedikit rugi tapi Anda Lancar ya anak-anak. Sampai aja Putri tadi ketika saya melakukan observasi di pembelajaran yang Putri lakukan di kelas 9E tadi ya, saya lihat tuh langkah-langkah yang Ibu rencanakan itu sudah dilakukan semua ya, ya dari pengamatan saya. Cuma ini apakah tadi menurut Ibu tuh ya, dari RW yang Ibu buat tuh sudah tahapan tuh sudah Ibu lakukan semuanya atau ada yang belum maksimal gitu? menurut saya sih sudah seperti FPP ya Bu ya. Yang pertama ada pendahuluan, di dalam pendahuluan ada persepsi, kemudian ada motivasi, kemudian ada kegiatan inti, dan terakhir penutup refleksi, sampai ada tugas selanjutnya itu Bu untuk kedepannya. Menurut saya sih sudah sesuai dengan FPP. Hanya saja tadi saya berkendala Bu, karena apa tuh kayak seperti kurang aktif gitu Anak-anak ya. Kira saya kan pertama kan aktif ya Bu ya, tapi ternyata sedikit kurang aktif gitu dari rencana. Masih pada waktu berkelompok ya. Kalau maju aktif kan Bu ya, tapi pada kelompok itu kan karena waktunya karena kurang banyak ya Bu ya, jadinya Iya, buru-buru.
Betul, tadi saya ngamati itu ketika anak-anak maju itu memang ada di fakultas kelompok itu ada sebagian anak-anak yang kurang aktif gitu dalam mengikuti diskusi kelompok tuh. Kemudian sebenarnya kan Putri kan sudah membuat rencana apa tuh tutor sebaya ya, cuma memang belum berjalan maksimal. Iya, belum berjalan maksimal. Mungkin karena yang pertama ya Bu ya, biasanya tuh saya itu membuat kelompok itu berdasarkan apa yang mereka inginkan, tetapi tetap saya konsultasi dengan maksudnya siswa tersebut jangan sampai tidak paham semua tuh, masih ada satu atau dua yang bisa memberikan pemahaman atau tutor sebaya. Nah, saya tuh mencoba mencampur laki-laki dan perempuan. Biasanya tuh Bu, anak-anak tuh pengennya tuh perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, jadi di situ tuh mungkin kendalanya yang saya lihat seperti itu. Jadi yang perempuan pengennya sama perempuan, walaupun satu kelompok tuh laki-laki sama laki-laki. Nah, kendalanya seperti itu. Iya, masuk akal sih. Nah, memang benar ya, kendalanya itu memang karena dicampur. Terus kemudian anak-anak mungkin harus dorong motivasi ya, kayaknya tuh untuk maju ke depan tuh ada yang malu-malu atau apa gitu Putri ya. Iya. Terus nanti kira-kira ketika ini kan pembelajaran akan berjalan. Kalau anak-anak seperti ini kira-kira apa yang nanti dilakukan? Saya akan menambah lagi inovasi pembelajaran, menambah permainan, karena saya senang banget sama yang namanya permainan tuh Bu. Kayak apa, supaya bahasa Indonesia itu kadang-kadang teks bosen Bu. Jadi saya itu senang kalau misalnya berbau permainan gitu. Nah yang permainan sebelumnya kan ada juga permainan konjungsi juga. Nah itu memang lebih efektif karena tempel Bu. Tempel konjungsi gimana gitu. Nah itu memang lebih kondusif. Tapi lebih ramai, lebih aktif. Tetapi kalau kondusif karena banyak cara tuh. Nah sekarang memang kondusif, terus ada aktifnya juga, tetapi kekurangannya mungkin itu kelompoknya tuh kelompok hanya yang perempuan, jadi padahal satu diskusi gitu. Paling saya juga sempat melihat itu memang ketika disuruh maju kan memang banyak maju. Sekarang gini Putri, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran dengan permainan ya, apa sih kemarin itu BTS ya, kasihkan tuh. Kalau Ibu boleh merefleksikan tuh kira-kira apa yang Ibu refleksikan dari pembelajaran kemarin dan kira-kira apa yang rekomendasi akan dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya? Ya tadi Bu menambah inovasi pembelajaran, kemudian siswa dibantu menjadi motivasi untuk berani berpendapat, mengembangkan pendapatnya, kemudian maju. Kadang-kadang siswa itu takut Bu maju ke depan tuh. Sampai kayak ragu-ragu gitu maju. Apalagi kemarin saya tanya kenapa kurang aktif, malu grogi Bu, terus saya aja grogi. Luar biasa ya. Berarti kan sebenarnya Ibu dengan melakukan inovasi ya itu memang ada perubahan ya. Ada perubahan belajar dengan model konvensi itu ada perubahan. Ada perubahan. Kalau misalnya konvensional tuh mungkin anak ngantuk. Kalau bahasa Indonesia bosen. Nah sekarang umpan balik apa nih ketika Ibu melakukan pembelajaran ini, apa yang Ibu temukan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya saya ingin menjadi lebih kreatif banyak membaca tentang metode-metode, apalagi kan waktu dulu kuliah sama metode yang sekarang itu berbeda sekali. Kolaborasi, kemudian dulu kan paling saya cuma kristal sama kayak gitu Bu. Nah itu memperbanyak belajar sama cari referensi kayak ibu ke ibu, maksudnya itu yang kolaborasi. MBK tuh pokoknya berarti pembelajaran yang berpihak pada anak yang aktif ya Putri ya. Wah luar biasa apa yang Ibu lakukan Putri ya. Jadi Putri sudah melakukan dari perencanaan dengan bagus, kemudian observasi dan di akhir kita juga sudah menemukan ya apa yang itu temukan dalam pembelajaran kekurangan ya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menginspirasi guru-guru yang lain ya Putri ya. Itu saja Putri, ya bagaimana Bu Hedi? Ya, saya berharap semoga dengan coaching dari Ibu A sebagai calon guru yang bergerak dapat memotivasi Ibu ketika mengajar di kelas. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hedi. Tetap semangat Putri ya, sama-sama belajar kita belajar. Ya. Terima kasih ya sesi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.